Atraksi budaya, keindahan alam, hingga cita rasa kuliner yang menggugah selera emang menjadi sajian yang nggak boleh dilewatkan ya guys. Seperti di negara kita tercinta ini, yang memiliki segudang destinasi wisata dengan suguhan tiada dua. Nah, di episode kali ini guys, tim Tahu Nggak Sih bakal ngajakin kalian untuk melihat lebih dekat keindahan alam di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Welcome to Sumba Timur guys. Tahu nggak sih? Pesona Sumba Timur emang udah tersurat dan tersirat guys. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan yang datang yang ingin menyaksikan sendiri gaya magis alam di Sumba Timur. Memiliki Waingapu sebagai ibu kota, Sumba Timur merupakan salah satu penyumbang keindahan alam yang tak terbantahkan. Keunikannya terletak pada kondisi topografi yang cenderung datar, berbukit, dan dikelilingi lautan. Kondisi jalan di Sumba Timur pun begitu melekat di hati penikmatnya guys. Mulus tanpa ada kerusakan sedikit pun. Kayak di film banget kan guys? Ini nih, satu paket wisata yang nggak boleh dilewatin. Ada yang tahu apa coba? Here it is, Overland Sumba. Overland banyak dipilih oleh wisatawan untuk menikmati alam Sumba lewat cara yang berbeda. Dengan menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kalian bisa menjelajah jalanan Sumba yang masih sangat sepi. Ditambah sama pemandangan alamnya yang indah. Selain itu, kalian juga boleh kok mampir ke spot-spot mana aja yang kalian suka. Sip, untuk mencoba kegiatan Overland, kalian bisa tuh guys menentukan tempat untuk bertemu dengan sahabat atau traveler lainnya. Kalau udah, cus deh, tinggal berangkat. Perjalanannya dijamin seru abis guys. Mata kita bakalan dimanjain dengan keunikan alam Sumba yang super eksotis. Apalagi pas awal tahun seperti ini. Pas kondisi Sumba masih dilanda hujan. Pepohonan dengan hijaunya rerumputan di padang savana ikut melengkapi guys. Duh, envy banget gak sih liatnya? Buat kalian yang pengen menikmati padang savana khas Sumba Timur, cobain deh guys Overland dengan mengambil jalur Puru Kambera. Perjalanan yang dibutuhkan dari pusat kota Waingapu ke daerah Puru Kambera yaitu kurang lebih 1 jam saja. Setelah melintasi pemukiman penduduk hingga perbukitan, sampai deh di kawasan padang savana Puru Kambera. Puru Kambera adalah kawasan yang mirip banget kayak di Afrika. Untuk bisa menikmati Puru Kambera ini dengan nyaman, bisa dipilih saat awal pekan guys. Selain bisa leluasa menikmati keindahannya, kalian juga bisa mengabadikan momen dengan gaya-gaya andalan di sekitaran padang savana ini. Kondisi padang savana Puru Kambera emang kece badai guys. Selain ditumbuhi rerumputan subur, bebatuan kecil dan sejumlah pohon khas menjadi satu tawaran tersendiri. Kalau udah puas dari padang savana, kalian bisa ngelanjutin Overland dengan singgah dan menikmati pantai Puru Kambera. Pantai ini cukup sepi guys, tapi justru ini yang menjadi daya tarik wisatawan. Kan gak semua wisatawan tuh doyan sama hingar-bingar alias berisik loh. For your info nih guys, buat kalian yang berminat untuk Overland ini, kalian cukup membayar sewa mobil termasuk supir dengan harga Rp800.000 per hari. Guys, eksotisme Sumba Timur nggak cuma ada pada perbukitan dan garis pantainya aja. Puas menikmati pemandangan alam Sumba, sempetin juga deh untuk merasakan kesegaran air di Sungai Mbapatakpidu yang berlokasi di Desa Mbaktapidu, Kecamatan Kota Waingapu. Untuk mencapai lokasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja dari Kota Waingapu. Sungai Mbapatakpidu terkenal akan airnya yang sangat jernih guys. Tapi sayang, tim Tahu Nggak Sih kurang beruntung nih. Karena Sungai Mbapatakpidu pas banget habis diguyur hujan. Walaupun begitu, nggak ngurangin keindahan sungai ini kok. Berjalan dan menikmati dinginnya air sungai juga bisa menjadi sensasi tersendiri. Sungai Mbapatakpidu berada di tengah rimbunan pohon. Untuk mencapai lokasinya, pengunjung harus menempuh jalan turunan terlebih dulu. Perairan sungainya yang tidak terlalu deras dipenuhi sejumlah bebatuan yang bisa dijadikan spot untuk berfotoria. Kejernihan sungai di Mbapatakpidu bukan rahasia lagi. Sungai ini bahkan dijadikan sebagai sumber utama oleh perusahaan air bersih untuk mengaliri kebutuhan masyarakat di Sumba Timur. Berada di sungai ini bisa jadi alternatif wisata dengan sensasi yang berbeda guys.
Suara aliran sungai dijamin membuat siapa aja yang datang lupakan kepenatan sesaat. Anyway guys, talking about sungai, ada istilah delta sungai. Kalian tahu nggak sih apa itu delta sungai? Selamat siang. Selamat siang. Tapi dengan siapa namanya? Lani Maharani Kinan. Ini namanya siapa? Gina. Gina. Alicia. Alicia. Nadia. Faisal. Bunda sini bun. Ya. Namanya siapa? Rizka. Rizka sama Faisal. Asli orang mana? Tasik asli. Asli. Ya. Asli orang Tasik. Ini saya mau bertanya soal sungai. Ya, tapi ini namanya delta sungai. Nah, tahu nggak sih delta sungai itu apa sih? Delta sungai. Delta tuh kan kayak segitiga gitu. Hah? Sungai segitiga. Jadi sungai bentuknya Segitiga. segitiga gitu ya. Sama aja. Sama aja ngikut sama kepala keluarga ya. Sungai utama. Sungai utama. Berarti ada sungai yang nggak utama ya, ada sungai cadangan sama sungai utama gitu. Sungai utama berarti maksudnya sungainya yang pusat gitu. Yang pusat. Oh, yang pusat. Delta itu yang menjorok ke dalam apa sih? Yang menjorok ke dalam. Terus menjorok ke dalamnya gini ya? Gitu. Terus? Ya. Oh, gitu. Terus? Ya mungkin yang menjorok ke dalam tapi di daerah sungai Oh, gitu. jadi ada sungai, habis itu ada yang menjorok ke dalam. Iya. Itu namanya daerah sungai ya. Iya. Kalau menurut kamu apa? Sama. Sama, kamu nyontek. Oke. Oke. Rumus menghitung luas segitiga gimana sih? Setengah R kuadrat. Apa ya? Bun, tahu nggak? Alas sekali tinggi. Nah, alas kali tinggi ya. Ya. Oh, jagoan. Anak IPA. Tapi sayang pertanyaannya bukan itu. Oh, bukan. Pertanyaan tetap tadi, delta sungai. Jadi sungai yang berbentuk Segitiga. segitiga. Kita tanya, Dek, setuju dengan jawaban Papa? Sungai Iya. yang Yang itu menjorok ke dalam menjorok ke dalam. Ih. Jadi sungai ada menjorok ke dalam. Oke, sekarang saya nanya sama kamu terakhir. Delta sungai adalah Yaitu sungai yang menjorok ke dalam sama kayak sama. tadi. Ya, gitu ya, sama ya. Ini adalah sungai yang menjorok ke dalam. Yakin sekali jawabannya? Yakin. Yakin? Oke, kita kunci jawabannya. Bener apa enggak? Salah. Gak apa-apa, yang penting udah nyoba ya. Pengen tahu nggak delta sungai itu apa? Boleh. Pengen tahu biar apa sih kalau tahu? Biar nambah wawasan. Nah, pinter. Guys, biar wawasan kalian bertambah. Delta sungai itu apa sih sebenarnya? Pengen tahu? Ada yang mau menjelaskan? Jawabannya tuh kita lihat. Delta sungai merupakan daratan yang terbentuk di muara sungai sebagai hasil pengendapan erosi yang dibawa oleh sungai dari bagian hulu ke bagian hilir dan menyerupai bisa berbentuk pulau-pulau kecil-kecil yang terbentuk pada bagian hilir suatu sungai. Guys, sungai mengandung partikel koloid tanah dan pasir yang membawa muatan negatif. Kemudian, partikel-partikel ini akan mengendap. Lama-kelamaan, endapan yang terbentuk makin banyak dan membentuk suatu daratan. Guys, masih ingat kan? Tadi kakak-kakaknya tampil kece dengan balutan kain tenun di Puru Kambera? Yoi guys, tenun bukan hanya sekedar kain bagi masyarakat Sumba. Kain tenun telah menyatu dalam jiwa dan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Buat perempuan Sumba, kain tenun adalah salah satu budaya yang sudah mendarah daging. Mereka percaya jika mampu membuat tenun, berarti mampu pula dalam mengurus keluarga. Kain tenun yang penuh dengan hiasan dekoratif didesain semenarik mungkin. Selai kain tenun Sumba tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi tubuh atau memperindah diri, akan tetapi merupakan benda budaya yang mengekspresikan nilai-nilai tertentu. Perempuan Sumba umumnya mempunyai keahlian membuat kain tenun. Keahlian ini mereka dapatkan secara turun-temurun. Ketekunan dan kesabaran dalam menenun sangat penting ya guys. Dibutuhkan pula daya imajinasi dan intuisi yang kuat. Hal ini disebabkan seluruh desain dari kain tenun hanya direkam dalam ingatan aja guys. Proses pembuatan kain tenun memerlukan waktu antara 2-6 bulan dengan masa kerja sekitar 4 jam setiap harinya. Jenis kain tenun yang dibuat pun sangat beragam, mulai dari sarung atau lau, selimut, hingga ikat kepala atau disebut tiara. Dari rangkaian yang panjang proses pembuatan kain tenun, ternyata ada salah satu proses yang sangat unik, yaitu proses pewarnaan kain tenun. Sebelum diwarnai, kain dasar tenun terlebih dahulu dibuat dengan menggunakan teknik ikat.
yaitu teknik yang memberikan patokan warna pada benang-benang tenun dengan cara mengikatnya dengan tali gewang. Ada 4 warna dasar kain tenun Sumba guys, yaitu hitam, merah, biru muda, dan biru tua. Warna kain pada tenun khas Sumba dihasilkan dari sejumlah campuran beberapa tumbuhan, seperti warna merah ini yang dihasilkan dari akar kombo atau yang kita kenal dengan nama mengkudu. Proses pewarnaan dimulai dengan mencari akar kombo yang banyak terdapat di sekitaran halaman rumah. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemotongan akar. Akar yang dipilih adalah yang berukuran sedang karena hasil warnanya yang tajam. Akar yang sudah terkumpul dibersihkan dan selanjutnya dibawa untuk diolah. Potong akar menjadi beberapa bagian kecil, selanjutnya ditumbuk hingga halus. Kandungan sari pada akar yang telah ditumbuk kemudian dikumpulkan dan dicampur ke dalam air. Penumbukan dilakukan 2-3 kali pemerasan hingga ampas akar benar-benar kering. Untuk memaksimalkan warna pada kain tenun, perasan akar mengkudu harus dicampur dengan daun dan batang kering yang nantinya diolah menjadi serbuk yang dikenal dengan kayu loba. Guys, ada 3 tahapan pengambilan warna pada akar mengkudu, yaitu ekstraksi, karakterisasi, dan aplikasi. Tujuannya untuk membuat warna menjadi tahan lama pada kain. Warna akar mengkudu sudah teruji memiliki ketahanan terhadap perubahan pH 1 hingga 13. Sehingga kain yang diwarnai dengan akar mengkudu dijamin anti luntur alias mampu bertahan hingga puluhan tahun lamanya. Jika perasan akar dan serbuk kayu sudah siap, kemudian kain ikat pun direndam. Proses ini dilakukan dengan berendam kain 2 hingga 3 malam. Kain yang telah diwarnai selanjutnya dijemur hingga kering dan siap untuk ditenun. Oh ya guys, kualitas warna dilihat dari jumlah perendaman kain. Selagi warna belum menyala, perendaman terus dilakukan berkali-kali. Barulah masuk ke tahap penenunan. Untuk di Sumba Timur sendiri, ada beberapa motif kain tenun yang banyak dibuat seperti motif pasola, papanggang, hingga motif hewan. Karena proses pembuatannya lumayan rumit, makanya nggak heran kalau harga kain tenun Sumba sangat fantastis. Untuk selembar kain tenun Sumba dibanderol dengan harga 1 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Tahu nggak sih? Guys, budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang. Kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Sama seperti di Sumba guys. Kuda bukan hanya sekedar hewan peliharaan, namun merupakan simbol identitas sosial masyarakat Sumba sejak dahulu. Dalam bahasa Sumba, kuda disebut menjara. Di Sumba tidak ada kuda yang diberi nama, sebab hewan ini dipandang hampir sejajar dengan arwah nenek moyang sang penguasa semesta. Kuda bukan hanya tunggangan, tapi juga merupakan turangga, yaitu kendaraan hidup yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan. Memiliki kuda adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Sumba guys. Saat ada di Sumba, kalian bisa melihat puluhan kuda dibiarkan hidup bebas tanpa ikatan. Tapi tidak semua kuda di Sumba bisa langsung ditunggangi. Kuda membutuhkan pendekatan khusus untuk bisa jinak dan lebih dekat dengan manusia. Setiap tahun, banyak sekali festival budaya yang melibatkan kuda guys. Inilah kenapa para pria di Sumba wajib mewariskan kalian menunggang kuda dari generasi ke generasi. Belajar berkuda bukan hanya sekedar bisa menunggangi saja, namun memiliki ikatan hati yang kuat antara kuda dan si penunggang. Biasanya anak laki-laki di Sumba langsung diberikan pelatihan berkuda di tengah perbukitan savana. Hal ini untuk melatih kecepatan saat kuda berlari jadi lebih leluasa. Teknik belajar memacu kuda membutuhkan waktu dan usaha yang cukup lama. Selain harus berani, calon pemacu kuda juga harus lihai mengarahkan gerakan kuda agar tetap stabil. Oh iya, kuda khas Sumba ini emang memiliki kekhasan khusus loh. Ini dia guys, beberapa fakta seputar kuda Sumba. Fakta pertama, kuda Sumba merupakan kuda mungil dan lincah jenis sandalwood yang memiliki ketangguhan khusus dalam berpacu.
Selanjutnya, jenis kuda Sumba merupakan salah satu kuda andalan di Indonesia yang banyak diminati sejak tahun 1840. Kuda jenis ini terkenal sebagai kuda dengan ukuran tubuh yang kecil dari kuda pada umumnya. Tinggi punggung kuda Sumba hanya berkisar antara 130 sampai dengan 142 cm. Fakta terakhir, kuda Sumba telah diakui oleh Museum Rekor Indonesia sebagai kuda dengan daya tahan tubuh yang tangguh. Pernah diuji dengan melakukan perjalanan dari Lembang ke Pangandaran, Jawa Barat sejauh 500 km pada tahun 2008. Anyway guys, ngebahas tentang kuda, kau wajib jadi ingat istilah kuda hitam. Artinya apa sih guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ini ibu-ibu hebring ya. Ini ada nama gengnya nggak? Ada. Apa nama gengnya? Manis manja. Oh, ini sama ibu-ibu manis manja. Cabang Tasikmalaya ya. Oh, oke. Bu di sana namanya siapa? EN. Ibu En. Mia. Mia. Neng Wulan. Neng Wulan. Neng balik ke mana, Neng? Aa mereka mana? Ah, ini balik syuting ya. Nina. Ibu Nina. Neneng. Neneng. Bu Reni. Ibu Reni. Namanya siapa? Ira. Ira. Biar. Biar. Kalau di Indonesia ini banyak sekali istilah. Betul. Ya, istilah misalnya kambing hitam, Iya. apalagi tuh istilah yang ibu tahu. Apa? Istilah. Ayo, apalagi? Kambing hitam. Emang kambing ada yang hitam ya? Kan istilah, Bu. Oh, istilah. Nah, kalau ini beda, bukan kambing hitam, tapi kuda hitam. Nah, Oh. tahu nggak sih apa arti istilah dari kuda hitam? Oh sih gak ada. Kang, coba kuda hitam apa, Kang? Kurang tahu sih. Lupa lagi. Lupa lagi apa nggak tahu? Lupa lagi. Lupa lagi apa nggak tahu? Lupa lagi. Karena lupa sama nggak tahu beda. Lupa apa nggak lagi. tahu? Lupa lagi. Oh, lupa. Oke, yuk ingat-ingat yuk. Gagah. Kalau Gagah berarti seseorang yang gagah. gagah Berani. seperti, oh, gagah dan berani seperti kuda. Oke. Bu, Perkasa. perkasa. Iya. Seseorang yang perkasa. Kuda hitam istilah untuk seseorang. Kuda hitam itu apa sih, Bu? Istilahnya nih. Bingung ya? Bingung ya. Diibaratkan orang yang seperti apa? Apa ya? Nggak tahu, menyerah aja. Menyerah. Menyerah aja. Menyerah aja. Menyerah aja deh. Menyerah. Menyerah. Angkat tangan, menyerah. Angkat tangan, angkat tangan. Kamu menyerah sama dia ya? Kan kalau yang hitam tuh manis. Oh, kan ada lagunya ya. Ada. Hitam manis, hitam manis. Apa, Bu? Coba, hitam manis apa? Dodol Oh Garut. iya benar. Dodol Garut tuh hitam dan juga manis ya? Iya, kayak kita. Oh iya, ini putih ini mah. Putih tapi kita mah tetap manis. Oh tetap manis. Jadi ada yang hitam manis. Iya, Berarti betul. kuda hitam adalah seseorang yang Yang- berjiwa pahlawan Pahlawan, dan berani. gagah, perkasa, Gagah, perkasa, kuat, kuat, kemudian keren, maco, keren, maco. kayak kamu. Oh terima kasih. Kalau dipuji-puji gini saya bawaannya pengen terbang. Oh gitu? Iya. Tuh lihat hidung saya terbang nih. Nih, hidung terbang nih. Oh tinggal lepas landas. Kebetulan kita ada di bandara. Saya terbang dulu kalau gitu ya. Kuda hitam itu diperuntukkan bagi orang ya atau sekelompok orang ya yang melakukan yang mengikuti pertandingan atau perlombaan ya. Nah, sekelompok orang atau seseorang ini tidak diunggulkan untuk sebagai pemenang, tapi ternyata setelah mengikuti pertandingan itu justru yang tidak diunggulkan itu yang menjadi pemenang. Guys, istilah kuda hitam biasanya memang lebih merujuk ke hal-hal yang berhubungan dengan olahraga. Seseorang atau sekelompok orang memiliki potensi namun tidak diunggulkan, pada nyatanya bisa memenangkan pertandingan. Kalau kalian ingat waktu Piala Dunia 2018 yang lalu, kan banyak tuh tim-tim yang tidak diunggulkan namun bisa mengalahkan tim-tim yang lebih kuat. 1, 2. Pastiin kalian jangan kemana-mana ya guys. Ada informasi kecil lainnya setelah yang satu ini. Tetap di Trans 7. Tahu nggak sih? Guys, siapa bilang di Sumba Timur nggak ada camilan khas? Buktinya olahan yang satu ini banyak banget diburu oleh wisatawan. Ini dia, Manggulu.
Manggulu adalah salah satu jenis kue khas Sumba yang terbuat dari kacang tanah dan pisang Ambon. Cara membuat manggulu juga sederhana banget guys. Siapin catatan kalian ya. Prosesnya dimulai dengan merebus pisang. Panaskan air secukupnya, kemudian masukkan pisang. Dan diamkan hingga tekstur pisang menjadi empuk. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Next, menyangrai kacang tanah guys. Tips untuk kalian saat menyangrai kacang tanah, usahakan api tidak terlalu besar namun stabil. Ini untuk menghindari kacang jadi mudah gosong. Proses menyangrai juga harus tetap dilakukan untuk membuat tekstur kacang yang renyah. Selain menjadi panganan khas Sumba, manggulu juga memiliki nilai historis. Ketika masa penjajahan, makanan manis ini sangat digemari serdadu Belanda sebagai bekal saat berperang. Manggulu selalu dibawa serdadu Belanda ketika masuk ke wilayah pelosok Sumba Timur karena rasanya yang manis dan ampuh menahan lapar. Lanjut ya guys, kacang yang sudah disangrai lalu dibersihkan lapisan kulit lembutnya. Oh ya guys, pisang Ambon dipilih karena teksturnya yang tidak mudah hancur saat direbus. Pisang ini memang banyak dicari untuk dijadikan berbagai olahan karena rasanya manis. Selanjutnya, tumbuk kacang tanah hingga halus. Di Sumba, proses penumbukan masih sangat tradisional, yaitu menggunakan alu dan lesung. Setelah kacang mulai hancur, siapkan pisang rebus. Tumbuk bersama dengan kacang sudah halus. Pastikan tekstur manggulu tidak terlalu lembek pada saat penumpukan ya guys. Kandungan nutrisi pisang Ambon diantaranya adalah 99 kilokalori per 100 gramnya. Hal ini dapat membantu menyumbang tambahan kalori yang dibutuhkan tubuh dalam proses metabolisme. Para ahli gizi juga sering menyarankan bagi para wanita hamil untuk mengkonsumsi pisang Ambon. Hal ini karena kandungan nutrisi dari manfaat pisang Ambon yaitu asam folat alami yang mudah diserap oleh janin. Berdasarkan perhitungan kadar gizi, bahan baku manggulu dengan berat 30 gram memiliki nilai kalori 147,6 kilokalori, sehingga dapat dikategorikan sebagai makanan berkalori tinggi. Sajikan manggulu dan siap untuk dimakan. Tekstur manggulu yang lembut dengan bahan yang alami dipercaya memiliki serat yang cukup tinggi guys. Olahan ini cocok banget buat kalian yang lagi diet. Manggulu dibuat dari bahan alami dan dapat dikategorikan sebagai pangan alami, yaitu nature food menurut Canadian Food Inspection. Saat ini, manggulu banyak dibawa sebagai oleh-oleh khas Sumba. Kue ini bisa Anda temukan hampir di seluruh wilayah Pulau Sumba. Hebat ya guys! Guys, kali ini Oji lagi ada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kali ini Oji mau kasih challenge sama warga sekitar sini. Challenge seperti apa? Pokoknya ini seru, membutuhkan konsentrasi. Dilihatnya kayak gampang, tapi sebenarnya susah. Oji udah nyoba, emang agak susah. Coba, ada nggak yang bisa memecahkan challenge dari Oji hari ini? Let's go, kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenceng banget. Ini kalian anak SMP, SMA, apa SD? SMA. SMA mana? SMA 5. SMA 5 Tasikmalaya. Iya. Oh, ini berarti asli orang Tasik ya, Pak. Oh, saya mau nantangin kalian. Berani nggak? Berani dong. Bisa apa nggak kira-kira? Bisa. Soalnya belum yakin karena mereka belum tahu tantangannya seperti apa. Tapi udah yakin bisa ya? Bisa. Siapa namanya? Adi. Siapa? Yogi. Adi, Yogi, Dinda, Alia, Tiara. Oke. Mereka berlima akan kasih tantangan. Jadi caranya gini. Nanti di belah sana itu ada bola apa? Bola pingpong ya. Ditaruh di atas botol. Kalian akan tutup mata kalian sebelah seperti ini. Coba praktekin. Sebelah. Terus kalian muter. Tuh. 2, 3. Dah praktekin nanti aja. Pusing nanti. Muternya 5 kali. Muternya 5 kali. Begitu udah beres, kalian langsung samperin bola pingpongnya dan kalian harus sentil. Ya, sentil bolanya sampai lepas. Tapi cuma boleh 1 kali. Sekali. Kalau gagal, sekali nggak boleh nyoba berkali-kali. Oke? Siapa dulu yang pertama? Ladies first. Oke. Siap ya? Ojib mau nyiapin dulu bola pingpong. Tunggu sini ya. Siap, tutup matanya sebelah. Oke, putar. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, maju. Ya, nggak bisa. 1. Oh, no. 2, 3, 4, 5. Ya, maju.
Tuh. Dua, tiga, empat. Ya, maju. Habis. Satu, dua, tiga, empat. Ya, maju. Jangan itu. Ya, ya. Jadi, batasi saja dia. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Weh. Nah, tadi yang berhasil siapa aja? Satu, dua, oke. Bisa yang ya? Tiga, oke. Ini kalian yang nggak bisa. Apa sih kesulitannya tadi? Kayak ada dua. Apanya? Bolanya kayak ada dua. Ini mau yang mana ya? Kalau kalian kenapa bisa tadi? Sombong. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah? Kelihatan gitu, langsung. Gini doang kelihatan tapi? Nggak kelihatan bayang-bayang? Karena mereka masih terbayang-bayang mantan jadi gitu. Bola aja ada dua kayak kebayang-bayang gitu ya. Berarti grup ini berhasil 1, 2, 3. Oke. Ini 3 poin. Yeay. Tapi kita akan coba tantang dengan grup lain. Ya, kalian tunggu sini. Saya mau nyari grup lain untuk menantang grup kalian. Apakah mereka lebih jago daripada kalian? Oke, tunggu di sini ya. Yuk, istirahat dulu, istirahat. Halo. Semangat gak nih? Semangat. Ini dari mana asalnya? Oh, Tasik juga. Berarti ini tadi grup pertama tuh aku udah nantang dari Tasikmalaya. Ini Tasikmalaya juga ya? Pas. Mereka berhasil memecahkan challenge itu poinnya ada 3. Ini aku mau nantang kalian. Sanggup apa enggak? Sanggup. Oke. Namanya siapa? Randi. Kamu siapa? Seria. Galuh. Agung. Jadi kalian sentil bola pingpongnya. Tapi ada kesempatan hanya 1 kali. Jadi cuma 1 kali. Begitu nggak nyampe, langsung balik. Ya, jadi nggak boleh berulang-ulang. Siap? Siapa yang mau mulai pertama? Oke. Jadi geng cewek dulu ya. Siap. Oke. Siap. Tutup mata sebelah. Ya, putar ya. 1, 2, 3, 4. Tiga lagi. Ya, lari. Udah ke sana. Ya, tutup mata dia, bola pingpongnya. Iya, udah, geser. Tutup matanya, ya putar. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk lari. Awas, bola pingpongnya. Iya, sentil. Tutup matanya. Mau yang mana bebas? Kanan aja. Ya, kiri. Oke, ya siap. 1, 2, 3, 4. Ya, lari. Jadi, ya. Matanya jangan dibuka ya. Yuk, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, lari. Ya, yuk. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, lari. Pelan-pelan, ya op. Wih. Penasaran guys, mereka udah nyobain. Ojib akan nyobain. Bisa apa enggak? Let's go. 1, 2, 3, 4. Woi, udah. Yes. Tepuk tangannya mana? Nah, guys, ini dia. Grup 1 mana tepuk tangannya? Grup 2. Jadi tadi skornya udah ada. Grup 1 mendapatkan skor berapa? 3. Grup 2 skornya berapa? 1. Apa 1 kan berarti juara 1. Ranking 1, iya. Berarti yang menang adalah regu 1. Oh, seru ya. Nih, langsung dapat hadiah. Dia tahu nggak sih? Karena kalian juara 2, kalian juga dapat hadiah. Yaitu Masuk TV. Yeay.
Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi ini kalau kalian kumpul-kumpul sama teman-teman, jangan sibuk main gadget terus ya. Kita bisa main game-game kayak tadi, ya kan? Seru-seruan. Sambil melatih konsentrasi dan juga apa tadi? Dan, diulang. Konsentrasi dan apa? Pakai F atau pakai P? Jadi, bukan apa tadi? Fokus nggak apa? Orang Sunda kan? Boleh nggak apa-apa kalau orang Sunda. Jadi harus fokus. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih ya? Dadah!